Ini daftar pekerjaan bernilai ratusan miliar oleh PT Dalihanatolu Group sebelum di OTT KPK. Kamis tanggal 26 Juni 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 orang, di salah satu lokasi di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan barang bukti uang sebanyak Rp231 juta. KPK mengungkap bahwa barang bukti kasus ini hanya merupakan sisa dari Rp2 miliar yang telah dicairkan Direktur Dalihanatolu Group, M. Mahirun Effendi Siregar alias Kirun. Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan penangkapan pertama terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumut. Awal minggu ini diperoleh info penarikan uang Rp2 miliar dari pihak swasta di sana. Tim memantau pada malam Kamis, ada pertemuan antara Kirun dan Ray dengan Topan di satu tempat. Lalu kita lakukan penangkapan dan kita sudah menggandeng PPATK untuk memantau aliran uang ini kemana saja berjalan, jelasnya. Ke-6 orang tersebut langsung diboyong ke Jakarta dan 5 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun yang ditangkap adalah Topan Obaja Putra Ginting yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Sumatera Utara. Dihadapkan pada dua pilihan. Pertama adalah kami menunggu sampai dengan proses lelang ini berjalan, kemudian pembangunan jalan ini berjalan, dilakukan oleh pihak-pihak yang memang sudah disetting menang. Ada sekitar 46 miliar. Ini akan digunakan untuk menyuap. Pilihan kedua adalah kita ingin mencegah supaya pihak-pihak ini tidak mendapatkan proyek tersebut. Karena kalau dibiarkan pihak-pihak ini mendapatkan proyek, ini tentu nantinya proyek yang atau hasil pekerjaannya tidak akan maksimal. Pilihan kedua inilah yang diambil. Topan baru dilantik pada bulan Februari 2025 oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution. Saat Bobi menjabat Wali Kota Medan, Topan menjabat sebagai Kadis PUPR Pemkot Medan. Dikala itu Kota Medan dihebohkan dengan lampu pocong dan pembangunan saluran drainase di Kota Medan yang menelan uang rakyat miliaran rupiah, akan tetapi ketika hujan turun dalam hitungan menit Kota Medan langsung mengalami banjir. Rupanya prestasi yang minim ini tidak menyurutkan Bobi yang merupakan menantu Presiden ke-7 Jokowi ini untuk mengangkat Topan menjadi PLT Wali Kota Medan saat itu. Dan ketika Bobi memenangkan perhelatan pencalonan Gubernur Sumatera Utara dengan mengalahkan Gubsu incumbent Edi Rahmayadi, saat itu Topan diangkat menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, yang sebelumnya bernama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Fakta ini tentu tidak dapat dibantah bahwa selain antara atasan dan bawahan, secara pribadi Topan mempunyai hubungan spesial dengan Bobi. Kemungkinan besar ada dana yang mengalir ke atasan Topan. Wajar bila publik meminta KPK agar segera memeriksa Bobi. Sudah menjadi rahasia umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini merupakan dinas yang seksi karena paling banyak anggaran yang digunakan untuk pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi serta perumahan di Sumatera Utara. Berdasarkan pencarian yang kami lakukan pada situs sirup LKPP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, adapun pekerjaan yang dimaksud Asep Guntur Rahayu adalah peningkatan struktur jalan provinsi pada ruas Utaim Baru Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan pagu sebesar Rp61.800 juta, dan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Sipiongot Batas Labuhan Batu dengan pagu sebesar Rp96 miliar. Total pagu kedua pekerjaan ini Rp157.800 juta. Adapun pelelangan ini dilaksanakan dengan metode e-purchasing. Rupanya Topan telah merancang pihak penyedia jasa atau rekanan yang akan dijadikan sebagai pemenang tender pada kedua pekerjaan tersebut. Hal itu dapat terlihat ketika Bobi dan Topan serta rombongannya melakukan off-road dengan menginap di lapangan saat peninjauan ke lokasi rencana pelaksanaan kedua pekerjaan ini. Saat itu Topan mengajak Muhammad Ahirun Effendi Siregar alias Kirun yang merupakan Komisaris Utama PT Dalihanatolu Group yang sering disebut dengan DNG turut bersama di iring-iringan off-road tersebut. Bahkan beredar di media sosial bahwa saat itu mobil yang ditumpangi oleh Kirun tepat berada di depan mobil yang ditumpangi oleh Bobi Nasution. Kendati demikian setelah kejadian OTT ini Bobi membantah dia mengenal Kirun. Tentu bantahan sang gubernur susah dipercaya publik karena selain Komisaris Utama PT DNG, Kirun merupakan bendahara Parti Golkar Tapanuli Selatan. Off-road itu ditindaklanjuti oleh Topan dengan memerintahkan PPK dari kedua pekerjaan tersebut yang juga merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Dinas Puper Profsu di Gunung Tua,
Rasuli Effendi Siregar untuk menunjuk perusahaan milik Kirun menjadi pemenang pada pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut. Atas perkara ini, KPK gerak cepat telah menyegel kantor PT Dalihan Natolu Group atau DNG yang berlokasi di Jalan Teratai Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ada fakta mengejutkan yang tidak diketahui oleh semua orang. Fakta itu adalah M. Raihan Dulasmi sebagai Direktur PT RN yang juga anak dari Kirun ikut tertangkap bersama ayahnya saat itu. Maka dalam perkara ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yakni Kadis PUPR Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD PUPR Gunung Tua Rasuli Effendi Siregar, kemudian Helianto sebagai PPK 1, 4 Satker Wilayah 1 PJN Provinsi Sumatera Utara, Direktur PT Dalihan Natolu Group M. Ahirun Effendi alias Kirun dan anaknya M. Raihan Dulasmi Direktur PT RN. Hal itu dibenarkan oleh Asep di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Sabtu 28 Juni 2025. Kasus ini bermula saat Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group M. Ahirun Effendi bersama Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra melakukan survei off-road di Desa Sipiongot untuk meninjau proyek jalan. Topan Obaja Putra Ginting kemudian memerintahkan Rasuli Effendi Siregar menunjuk Muhammad Ahirun Effendi Siregar sebagai rekanan atau penyedia, kata Asep. Asep menjelaskan, OTT kedua dilakukan terhadap PPK 14 Satker Wilayah 1 PJN Provinsi Sumut, Helianto yang ditugaskan mengendalikan pengadaan dan proyek. Bila melihat struktur yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini Dirjen Bina Marga, maka di atas Helianto sebagai PPK 14 adalah Kepala Satuan Kerja Wilayah 1 Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Lalu di atas Kasatker adalah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang bermarkas di Jalan Sakti Lubis nomor 1 Medan, tepat di samping kantor dinas PUPER Provinsi Sumatera Utara. KPK menyebut bahwa pada bulan Maret 2024 dan Juni 2025, Helianto telah menerima uang sebanyak 120 juta dari Kirun dan anaknya Raihan Dulasmi Tilang. Uang tersebut disinyalir sebagai uang pelicin agar perusahaan milik Kirun dan Raihan menjadi pemenang pada pekerjaan yang dibawahi oleh Helianto. Bila melihat struktur di B2 PJN Provinsi Sumatera Utara tadi, mungkinkah Kepala Satker Wilayah 1 PJN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala B2 PJN Provinsi Sumatera Utara tidak mengetahui uang yang diterima oleh si Helianto tersebut? Hanya Tuhan, Helianto, Kirun, Raihan dan Kasatker Wilayah 1 dan Kepala B2 PJN Provinsi Sumatera Utara lah yang mengetahuinya. Agar terang benderang, maka Litipikor dan AHICW meminta KPK untuk memeriksa Kasatker Wilayah 1 PJN dan Kepala B2 PJN Provinsi Sumatera Utara. Penerimaan uang tersebut adalah karena HEL telah melakukan pengaturan proses e-katalog untuk pekerjaan di Satker Wilayah 1 BPPJN Provinsi Sumut, ujar Asep. KPK menuturkan, uang yang diterima oleh Helianto itu untuk pengaturan pemenang tender pada pekerjaan Jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua Simpang Pal 11 2023 senilai Rp56,5 miliar dan Jalan Simpang Kota Pinang Gunung Tua Simpang Pal 11 2024 senilai Rp17,5 miliar, serta rehabilitasi penanganan longsor Kota Pinang dan lain-lainnya pada tahun 2025. Berdasarkan pencarian yang kami lakukan pada sirup LKPP Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tahun anggaran 2025, terdapat reservasi Jalan SP Kota Pinang Gunung Tua SP Pal 11 dengan pagu sebesar Rp5.249.290.000, dan rehabilitas Jalan SP Kota Pinang Gunung Tua SP Pal 11 dan penanganan longsoran dengan pagu sebesar Rp7.585.589.000, untuk pemilihan penyedia dilaksanakan secara e-purchasing. PT Dalihan Natolu Group ini beralamat kantor pusat Desa Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Perusahaan ini merupakan anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional atau Gapensi Sumut. Komisaris Utama PT Dalihan Natolu Group ini adalah Muhammad Ahirun Tiliang. Adapun bidang usaha perusahaan ini adalah konstruksi jalan jembatan dan infrastruktur sipil lainnya. Litipikor dan AHICW mencatat sebelum di OTT, PT Dalihan Natolu Group ini telah banyak mengerjakan proyek di Satuan Kerja Wilayah 1 dan Wilayah 2 Pelaksanaan Jalan Nasional Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2023 dan 2024 dengan total pagu sebesar Rp141.539.102.520. Pekerjaan itu antara lain adalah 1. Penanganan long segmen atau pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan atau rekonstruksi pada ruas Sipiongot batas Tapanuli Selatan di Kabupaten Padang Lawas Utara,
oleh Dinas Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dengan pagu Rp21.712.319.000. APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023 dengan metode pemilihan e-purchasing oleh UPTD Gunung Tua Dinas PUPER Provinsi Sumatera Utara dengan KA UPTD Rasuli Effendi Siregar. 2. Preservasi Jalan SP Kota Pinang Gunung Tua SP PAL 11 oleh PPK 14 Satker Wilayah 1 PJN Provinsi Sumatera Utara, dengan pagu Rp69.292.292. Tahun Anggaran 2023 dengan metode pemilihan e-purchasing. 3. Preservasi Jalan Siborong-Borong ke Sibolga Tarutung ke Jalan Sisingamangaraja Padang Sidempuan, oleh PPK 22 Satker Wilayah 2 PJN Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar Rp13.593.505.520, dengan metode pemilihan e-purchasing. 4. Preservasi Jalan SP Hariara Rapa Kabupaten Tapanuli Utara, oleh PPK 22 Satker Wilayah 2 PJN Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2023 dengan pagu sebesar Rp16.805.315.000. 5. Preservasi Jalan Siborong-Borong ke Sibolga Tarutung Jalan Sisingamangaraja Padang Sidempuan, oleh PPK 22 Satker Wilayah 2 PJN Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2024 dengan pagu sebesar Rp29.098.671.000 dengan metode pemilihan e-purchasing. Berdasarkan investigasi yang telah kami lakukan, kami menemukan fakta-fakta lapangan bahwa permukaan aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan beberapa pekerjaan ini kasar dan berpori serta warna aspal yang digunakan sudah luntur. Padahal pada spesifikasi umum 2018 revisi 2 tentang jalan dan jembatan yang merupakan kitab suci Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia disebutkan, bahwa permukaan aspal hot mix yang sudah dihampar dan dipadatkan harus halus. Kalau warna aspal tentu sudah harus hitam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya volume campuran material aspal atau as yang digunakan dan banyaknya menggunakan batu berbentuk bulat dan lonjong atau tidak pecah dan berukuran besar. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di mana harus menggunakan agregat pecah dengan minimal size setengah sentimeter yang sering disebut spillit. Selain itu diduga pemadatan terhadap lapisan aspal hot mix yang digunakan tidak dilaksanakan sesuai yang direncanakan, sehingga diduga kuat density aspal hot mix yang digunakan tidak tercapai. Kerusakan-kerusakan tersebut belum layak terjadi karena umur bangunan ini baru berjalan 2 hingga 3 tahun. Padahal umur bangunan jalan ini direncanakan mencapai hingga 10 hingga 20 tahun. Fakta-fakta lapangan tersebut membuktikan adanya dugaan telah terjadinya perbuatan melawan hukum atau onrek mati daat atau tort dan tindak pidana korupsi, berupa perbuatan curang oleh pihak penyedia jasa dan pembiaran curang oleh pihak pengguna jasa. Sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 1999 Jo, Undang-Undang RI Nomor 20 2001 dan Undang-Undang RI Tindak Pidana Korupsi tentang Perbuatan Curang dan Pembiaran Perbuatan Curang. Karena itu, LI Tipikor dan AHICW meminta kepada KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas. LI Tipikor dan AHICW mengapresiasi OTT yang telah dilakukan oleh KPK ini, karena telah menjadi efek kejut bagi para koruptor atau maling uang rakyat. Namun LI Tipikor dan AHICW meminta kepada KPK agar dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya mengandalkan OTT, namun juga dapat melakukan proses hukum dengan memeriksa mutu kegiatan di lapangan yang pada akhirnya akan mengarah adanya praktik fee seperti yang terjadi saat dilakukannya OTT ini.